Selamat siang, perkenalkan nama saya Niagara Portibidok Saribu, NIM 22010181 dari Teknik Perminyakan C 2022. Saya ingin menjelaskan tentang praktikum osilasi pegas. Yang pertama, abstrak. Dalam praktikum osilasi bertujuan untuk menentukan ayunan pegas yang dibebani dan menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan pegas yang dibebani. Kata kuncinya tetapan pegas, massa pegas, dan hukum Hooke. Ya, yang bab 1 latar belakang. Yang pertama, gerak osilasi adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi timbang yang disebabkan oleh adanya pegas. Dalam sistem pegas, getaran terjadi sebagai akibat adanya elastis pegas, yang mana memahami hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Ukuran elastisitas dari sebuah pegas berbeda-beda sesuai dengan ukuran ketentuan pegas tersebut. Ukuran ketentuan sebuah pegas disebut modulus elastis yang dikenal sebagai konstanta pegas K. Tujuan yang pertama, menentukan tepatan pegas dengan melakukan percobaan ayun pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan yang pertama, bagaimana menentukan tepatan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Bab 2, dasar teori sistem osilasi pegas. Setiap gerak berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik atau gerak harmonik. Sedangkan pegas bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F digerakkan pada ujung yang lainnya, itu yang disebut namanya pegas atau osilasi pegas. Osilasi pegas ini terkait ada hukum 2 Newton dapat ditetapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas. F sama dengan M kali A min K X sama dengan M D kuadrat X dt kuadrat. F sama dengan min K kali X. Ketentuan K sama dengan konstanta pegas, satuannya M per N, dan F itu gaya pemulih yang N, satuannya yang X ini perpanjang pegas, satuannya M. Bab 3, metodologi 3.1 flowchart. Yang pertama, start, klik link, klik lab yang ditunjukkan pada gambar, pilih slow dan development natural light. Tekan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah penggaris. Atur prinsip massa yang diinginkan. Gunakan benda pegas lalu tarik tabung ke bawah dan lepaskan. Catat waktu yang diperoleh untuk 10 sampai 30 getaran. Alat, ada komputer, pad, stopwatch. Yang pertama, buka link pad project mention simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah penggaris. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas atau sesuai instruksi. Yang kelima, pilih slow dan displacement natural light. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah garis di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. Yang ketujuh, gantunglah benda pada pegas lalu tarik tabung
satu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Catat waktu yang diperoleh untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo. Simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Ya, jadi untuk praktikum osilasi pegas, kita mengambil data dari massa 50 sampai 80 dengan penambahan 2 dan springnya 4 dan data 2 itu spring 5. Jadi kita menggunakan slow dan ini dampingan noun. Gravitinya kita pakai gravitasinya itu kita pakai 9,81 dan masanya kita ambil dari 50 dan kita tarik ini simpangannya 50 dan kita mulai dalam 3 getaran. 1, 2, 3. Nah, mendapatkan waktu 1,73. Kalau masanya 80, satu, 2, 3. Kita mendapatkan hasil 2,21. Sedangkan damping 5 kita mendapatkan hasil 5. Tetap springnya 5. 1, 2, 3. Kita mendapatkan hasil 2,02. Bab 4 analisa data dan pembahasan. Nah, pada data 1 kita udah menganalisa yang dimana N itu total data dan X itu ya hitungannya X itu sama dengan M. M itu ya kelipatan 50 dari sampai 80 dengan kelipatan 2 yang dimana totalnya 1040 dan seterusnya. Nah, yang sebelah kanannya data 2. Nah, pada perhitungan data 1 kita kita masukkan rumus regresi linier yang dimana A1 kita mendapatkan 6,790. Langsung kita kombinasikan dengan rumus T sama dengan 2V akar M per K menjadi T kuadrat sama dengan 4V kuadrat M per K. T kuadratnya yaitu sama dengan M gradien dikali M. T2 sama dengan T kuadrat sama dengan 6,790 dikali M. Sehingga K sama dengan 4V kuadrat per gradien. Dimana K sama dengan 4 kali 4 dalam kurung 3,14 kuadrat per 6,790. Dimana K mendapatkan kita 5,88553 N per M skala 4. Pada data 2 sama seperti data 1 tadi, yaitu kita mendapatkan A1-nya 5,64622 kemudian dimasukkan ke T-nya dan kemudian sehingga K-nya mendapatkan hasil 6,86336 N per M skala 5. Nah, grafik skala 4. Grafik skala 4 data 1 yaitu ini. Sebelah kiri kombinasi M dan T dan yang data 1 sebelah kanan ini kombinasi M dan T kuadrat.
Dan tabel skala 5 dia membuat dari data 2 yang mana M dan T, dan data 2 juga M dan T kuadrat. Pembahasan. Jadi, nilai gradien yang didapat kita masukkan ke persamaan K mendapatkan hasil K sama dengan 5,8853 N per M. Skala 4 atau data 1. Jadi nilai gradien yang didapatkan kita masukkan ke persamaan K mendapatkan hasil K sama dengan 6,86336 N per M skala 5 atau data 2. Bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Berdasarkan pada percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Yang kedua, jika semakin berat beban yang digunakan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi pun semakin besar. 5.2 saran. Dalam percobaan osilasi pegas ini, untuk meminimalisir terjadi kesalahan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang 1. Menekan stopwatch dengan tepat pada waktu melepas pegas dari simpangan dan pada waktu pegas mencapai 10 getaran atau 3 kali getaran. Dari kelompok saya cuma 3 kali getaran. Yang kedua, membaca dan memahami modul sebelum melakukan percobaan.